Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa pada situasi pembelajaran dari ini tetap kita menjaga protokol kesehatan. Sudah siap pembelajaran kali ini? Baiklah, kalau sudah siap, kita lanjutkan pembelajaran. Namun sebelumnya kita berdoa dulu. Mudah-mudahan pembelajaran kita kali ini mendapatkan hikmah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Amin. Semoga pembelajaran kali ini menambah ilmu pengetahuan bagi kita semua. Dan jangan lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dilimpahkan, telah diberikan kepada kita semua. Yang paling utama adalah nikmat iman dan nikmat Islam yang masih melekat pada diri kita. Anak-anak sekalian, untuk lebih lengkapnya, silakan simak video pembelajaran berikut ini. Kalau ada hal-hal yang mau dipertanyakan, boleh kalian berkomentar di forum diskusi SSA. Dan jangan lupa kerjakan tugas online-nya. Silakan. Tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan isi kandungan Quran Surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Selanjutnya menjelaskan isi hadis-hadis yang terkait dengan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang ketiga, menunjukkan contoh perilaku yang mencerminkan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang selanjutnya, menampilkan perilaku yang mencerminkan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari. Coba amati gambar di bawah ini, apa yang tersirat oleh kita setelah mengamati 4 gambar ini. Hormat dan patuhi orang tua. Hormat dan patuh kepada orang tua adalah kewajiban setiap anak. Dalam agama Islam mengajarkan berbakti kepada orang tua adalah hal yang sangat penting. Istilah lain berbakti kepada orang tua adalah birrul walidain. Hormat dan patuh kepada orang tua adalah kewajiban setiap anak. Dalam agama Islam mengajarkan berbakti kepada orang tua adalah hal yang sangat penting. Istilah lain berbakti kepada orang tua adalah birrul walidain. Perintah berbakti kepada orang tua disandingkan dengan larangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dalam Quran Surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara kedua atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali jangan engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dalam ayat berikutnya, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu aku kecil. Bagaimana bentuk berbuat baik kepada orang tua? Setidaknya ada 5 hal yang dapat kita ambil pelajaran dari Quran Surat Al-Isra ayat 23 dan 24, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jangan engkau mengatakan kepada keduanya uf atau ya kalau dalam bahasa kita Yang kedua, jangan membentak keduanya. Yang ketiga, bertutur kata dengan perkataan yang baik. Yang keempat, merendahkan diri kepada orang tua dengan penuh kasih sayang. Yang kelima, merendahkan diri kepada orang tua dengan penuh kasih sayang. Terkait perintah berbuat baik kepada orang tua, tidak hanya dalam Al-Quran, tetapi juga ada hadis Nabi Muhammad SAW. Yang artinya, dari Abdul bin Amr bahwa Rasulullah bersabda, ridho Allah terletak pada ridho orang tua.
murka Allah terletak pada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Tirmizi. Selanjutnya, Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah SAW, amalan apakah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Beliau menjawab, sholat pada waktunya. Kemudian apa? Beliau menjawab, berbakti kepada orang tua. Kemudian apa? Beliau menjawab lagi, jihad fi sabilillah. Hadis riwayat Bukhari. Manfaat hormat dan patuh kepada orang tua. Yang pertama, berbuat baik kepada orang tua merupakan amalan yang utama. Yang kedua, berbuat baik kepada orang tua mengantarkan kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Hal ini ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW bahwa ridho Allah terletak pada ridho orang tua. Yang ketiga, berbuat baik kepada orang tua dapat menghindari dari murka Allah Subhanahu wa taala. Karena murka Allah terletak pada murka orang tua sebagaimana dalam hadis yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Salah satu sebab diampuni dosanya, hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya telah menimpa kepadaku dosa yang besar. Apakah masih ada pintu tobat bagi saya? Maka Rasulullah bersabda, apakah ibu masih hidup? Berkata dia, tidak. Bersabdalah Rasulullah SAW, kalau bibimu masih ada? Dia berkata, ya. Bersabda Rasulullah SAW, berbuatlah baik kepadanya. Hadis riwayat Tirmizi. Selanjutnya, berbuat baik kepada orang tua menjadi sebab masuknya ke surga. Hal ini sesuai hadis Nabi Muhammad SAW dari Muawiyah bin Jahimah radhiyallahu anhu, bahwasanya Jahimah datang kepada Rasulullah SAW kemudian berkata, wahai Rasulullah, saya ingin berangkat untuk berperang dan saya datang ke sini untuk minta nasihat pada Anda. Maka Rasulullah SAW bersabda, apakah kamu masih memiliki ibu? Berkata dia, ya. Bersabda Rasulullah SAW, surga itu di bawah telapak kakinya. Hadis riwayat An-Nasai. Terima kasih untuk pembahasan kali ini. Di pembahasan selanjutnya kita akan membahas hormat kepada guru. Mohon maaf atas kekurangannya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas kali ini meskipun hanya sedikit mendapatkan hikmah, mendapatkan manfaat, menjadi menambah ilmu pengetahuan bagi kita. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembelajaran kita kali ini telah selesai. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.